Halo, ya balik lagi sama gue Anjar sendirian bro di sini, dan gue juga sekarang pakai agak elegan dikit karena kayaknya di sini kita mau bahas sesuatu nih bro. Jadi kita ketemu lagi, mungkin sesinya sekarang nih sesi curhat atau bisa dibilang apa ya gue pengen aja sih sharing sebenarnya. Gue sendiri sini ngintip video lagi cek TikTok dan story yang lain-lainnya. Gue mau coba sharing, agak berat sih ini bahasanya bro, makanya gue agak elegan dikit ya. Aduh baju kelas gue kelihatan nih elegan dikit ya biar kelihatan keren. Jadi apa yang gue bahas ini hasil pemikiran gue sendiri sih. Jadi buat teman-teman mungkin nanti ada yang menambahkan silahkan aja. Jadi gue pengen coba diskusi nih perihal corona nih, kasus corona kita ya. Kasus corona di Indonesia sudah mulai masuk itu di bulan akhir Februari ya. Kasus pertama ditemukan di akhir Februari, awal Maret ya mungkin ya. Awal Maret lah kasus pertama ditemukan itu ya, di Depok ya pada saat itu ya, Februari atau awal Maret lah. Nah, dampaknya sekarang yang timbul akibat corona di Indonesia, salah satunya buat gue nih, gue seorang karyawan yang terkena. Pasti sekarang kita jadinya work from home ya. Jadi saat ini yang karyawan yang masih bisa dilakukan oleh karyawan, untungnya kita karyawan kita bisa lakukan dari work from home. Coba bayangin yang nggak bisa melakukan pekerjaan dari rumah, sudah pasti sangat beresiko bro, sangat beresiko, iya kan? Jadi lo bisa bayangin tuh. Terus corona ini awal mulanya dari mana? Ya, dari Wuhan, Cina ya. Pertama kali kasus ditemukan pada tanggal 17 November 2019. Gila, udah berapa bulan tuh? 5 bulan dari November itu di Wuhan ya pertama. Lalu menyebar dengan cepatnya pertama di Cina. Nah, masuk ke Indonesia Februari, berarti udah 4 bulan. Bayangin bro, selama 4 bulan itu kita itu merasakan kehidupan normal, tapi kita hanya mendengarkan saja kasus corona. Mungkin dari teman-teman ada yang merasakan dampaknya, ada yang enggak. Nah, gue termasuk yang pernah merasakan dampaknya dari corona yang terjadi di China. Apa itu? Nah, dampaknya adalah beberapa komoditi impor yang asalnya dari China atau dari bagian Asia Selatan, Asia Tenggara itu agak sulit. Contohnya bawang bombay nggak ada naik, atau komoditi steel. Nah, kebetulan gue bergerak di manufacture barang-barang impor dari China. Wow, itu kosong bro, karena dari sana kita coba minta penawaran dari sana, mereka nggak ada yang mau jawab sama sekali. Nah, itulah saat dimana lu ini yang punya brand lokal, yang punya usaha lokal naik bro selama 4 bulan. Jadi komoditi yang biasa kita ekspor, nah orang-orang Indonesia atau orang lokal atau orang Asia Tenggara lah yang biasa ekspor dari China, impor dari China, nah itu mereka mulai dilirik bro. Salah satunya ada temen gue juga, dia punya istilahnya apa ya, punya tambang sendiri lah, tambang batu, tambang mineral sendiri. Nah, dia dilirik bro, mulai dilirik oleh perusahaan lokal Indonesia untuk mensuplai yang biasanya dia impor dari China. Bayangin tuh, selama 4 bulan. Sekarang corona masuk Indonesia bro, apa yang terjadi pada kita sekarang?
Nah, yang terjadi adalah sekarang bergantian, berbalik. Sekarang kita lockdown, kemana-mana nggak bisa kirim barang mah, perusahaan-perusahaan mulai mati. Seperti yang dialami China, 4 bulan waktu itu dialami China, perusahaan stop semua, berjalan tapi sangat-sangat terbatas waktu, betul kan? Nah, oleh karena itu sekarang gantian bro, perusahaan lokal yang berat sekarang. Contohnya ya gue lah, salah satu contoh yang berdampak ya, karena gue karyawan dan gue termasuk di perusahaan BUMN kan. Nah, di tempat gue itu menurunkan produksi bro. Karena apa? Karena kita khawatir kalau kita memaksakan produksi, kasihan sama teman-teman kita, rekan-rekan kita yang di pabrik. Nggak bayangin, dia kan juga deg-degan bro, di pabrik kerja, takut pulang kena dia, kena keluarga kan juga sama. Dan juga ada anjuran pemerintah buat stay at home. Nah bayangin, dengan stay at home berarti apa? Ekonomi kita berhenti bro. Gitu. Itu sih menurut pemikiran gue doang ya. Dan sudah pasti dirasakan lah, ini sudah mulai terasa. Karena pertama produktivitas kita turun, sudah pasti. Karena work from home tanpa kita berangkat ke kantor tuh beda rasanya. Terus yang kedua, apa yang terjadi? Sekarang China sudah mulai sehat bro. Dikala nih bro, 500 confirm positif kasus corona, 201 negara nih atas dasar data WHO ya saat ini ya. China itu sudah mulai kembali bro. Jadi bisa lo bayangin, ada negara yang tidak kena. Ada 22 negara yang tidak melaporkan dia terkena corona. Salah satunya ada Korea Utara bro, hebat ya. Yang lain negara kecil-kecil bro, Komoro, Botswana, pernah dengar nggak lo kayak gitu? Nggak pernah dengar kita. Yaman pun ada. Yaman dia belum, Kepulauan Solomon itu semua belum melaporkan bahwa negara itu terkena corona. Yang lain negara-negara maju bro yang mana? Ya lo bayangin tuh. Jadi gimana bro? Dari setiap negara yang baru memulai corona dan mereka melakukan lockdown, beberapa negara melakukan lockdown di negaranya, dan juga apa ya istilahnya, perekonomian mereka pun akan berhenti. Tapi lihat China, semua negara meminta bantuan China, meminta bantuan dokter China untuk datang, meminta bantuan untuk experience-nya China menghadapi corona bagaimana. Satu-satunya negara yang sudah mulai lepas dari corona, China. Di mana China tempatnya semua produsen, semua ini ada di sana. Wah, hebat. Jadi lo bisa bayangkan kan, di mana dia bisa mendapatkan hasil dari ini bro. Tapi ya itu adalah sisi bisnis ya menurut gue. Tapi kalau sisi sehatnya bro, gila, di saat semua orang berhenti, dia sehat sendiri, bingung juga nanti gimana dia mau jualannya juga kan bingung sebenarnya. Tapi sudah pasti itu akan berebut bro. Setiap negara pasti berebut apa yang dihasilkan China, ya kan? Dokter aja pada minta tolong, minta bantuan kayak rapid test. Nah, Indonesia ngambil di mana? Jadi begitu bro. Itulah kisah kasih sekelumit ya. Maksudnya gue melihat ya inilah dunia yang kita hadapi saat ini bro. Jadi buat lu yang tinggal di Indonesia, khususnya Jakarta, yang mungkin sudah mulai merasakan adanya penurunan dari penjualan, retail pasti ngerasain, pedagangan retail pasti merasakan. Perusahaan besar, swasta mereka harus kemana bro? Mereka harus menggaji berapa ribu orang, berapa ratus orang mereka harus gaji. Tapi pemasukan dari mana bro? Makanya
apa yang kita lakukan sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah efisiensi, bro. Meminimalisasikan pengeluaran lu semaksimal mungkin kalau bisa. Tapi yang penting tetap sehat, bro. Tapi ya itu yang harus dilakukan. Memang itu harus. Karena kita nggak tahu sampai berapa lama ini. Kalau untuk pasokan impor atau ekspor ya kita nggak tahu ya. Kalau di negara di China mereka sudah bisa ekspor, bro. Tidak pasti kita berebutan kan, seperti itu yang tadi gue bilang. Tapi kita bisa nggak melakukan impornya? Apakah semua nanti kota di lockdown tidak bisa masuk? Harusnya sih ada peraturan pemerintah ya yang tetap bisa berjalan ya, aktivitas bisnis atau seperti apa. Dan segera kita tuh punya prosedur, bro. Istilah prosedur bahasa gue kerja banget ya. Ya istilahnya kita harus punya itu. Karena apa? Karena kita di tengah-tengah wabah ini kita harus bisa survive. Dan di sini lo akan dituntut bagaimana kehidupan, daya juang lo, bro. Oke nggak, bro? Ya begitu, bro. Itu unek-unek gua sih. Maksudnya ya kita memang harus seperti ini, bro. Tetap jaga kesehatan, tapi kita dituntut kita harus bekerja. Kita harus dapat menghasilkan demi berkelangsungan perusahaan kita, bro. Kalau perusahaan kita kolaps, kita pernah nggak perusahaan kita punya tabungan gitu ya? Misalkan punya tabungan, jadi dia bisa survive selama 2-3 bulan ke depan. Kalau enggak, lo bayangin bro, dolar udah berapa? 16.000 dari 13,5 dari 14.000. Bayangin bro. Tetap optimis tadi, bro ya. Ini gue sampaikan buat kalian supaya kalian siap-siap dan jangan kaget. Tetap optimis. Ingat, kita berjuang bersama, bro, melewati ini semua. Gak lu sendirian. Bukan cuma teman-teman kita yang kerjanya harian, gak cuma mereka, bro. Mereka pasti sangat berdampak dengan adanya ini. Tapi kita bersama, bro. Indonesia ini bahasanya. Indonesia harus bisa, harus kuat, bro. Oke. Emosi. Ya, bro. Udah lah ya. Nanti lo cek-cek aja sendiri tuh. Kalau nggak percaya sama gua tuh ada 22 negara belum menyatakan diri ada corona. Sedangkan 201 negara sudah, bro. Gila lo, bro. Gila lo, bro. Gitu, bro. Harga dolar, harga emas, lo cek aja semua tuh. Oke nggak? Oke ya, sudah dulu ya. Keep positif, bro. Tetap semangat. Yakin kita bisa melewati ini semua. Tetap stay at home. Jaga kesehatan lo. Jangan jadi penyebar. Secepatnya kita bisa hentikan wabah ini. Secepatnya kita bisa kembali lagi perekonomian kita, bro. Semangat. Satu untuk Indonesia. Oh ya. Bro. Bye.